Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Setiapuasari, mahasiswi program studi Sarjana Terapan Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Arya Husada, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Selamat pagi, Bu. Ya, perkenalkan, saya Bidan Yulia. Saya yang akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada Ibu hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu ada keluhan? Tidak ada, tidak. Nggak ada ya? Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan di kemaluan Ibu untuk memeriksa apakah ada kelainan atau tidak di kehamilan ini. Gimana Bu, apakah Ibu bersedia? Sebelum kemudian Kalau misalnya memang Ibu bersedia, Ibu silakan mengisi formulir persetujuan tindakan ya. Diisi dulu ya Bu. Terima kasih. Sekarang Ibu ganti baju pakai kimono ini di kamar mandi. Kemudian ini ditampung pipisnya, urinnya ya, nanti biar diperiksa. Ya, silakan ya Bu. Persiapan alat, TTV set yang terdiri dari termometer, 2 gelas berisi air DTT dan air klorin, kom berisi tisu, stetoskop dan tensimeter, bengkok, jam dengan detik, pen light, pita ukur, doppler, urin protein stick, reflex hammer, bak instrumen steril, handscone steril 2 pasang, kom berisi air DTT, dan kom berisi kapas DTT. Baskom berisi larutan klorin 0,5%. Oh iya Bu, sudah ya Bu? sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang kita melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan ya Bu. Ya. Silakan Ibu ke sini, kita ukur tinggi badannya. Tinggi badannya 156 cm ya Bu. Sekarang kita menimbang berat badan. Akan naik, sandalnya dilepas. Ibunya berdiri tegak, lihat ke depan. Berat badannya 65 kilo ya Bu. Ya, sekarang Ibu boleh turun lagi. Sekarang Ibu silakan naik ke tempat tidur. Naik lagi. Ibu, sekarang kita akan mengukur tanda-tanda vitalnya ya. Kita mulai dari mengukur suhu. Sebelumnya Ibu mau saya bersihin ketiaknya atau mau bersihin sendiri? Sendiri aja. Bersihin sendiri boleh. Yang sebelah kiri ya Bu ya. Ini tisunya. Taruh di sini. Ini termometernya. Maaf, mau dijepit apa mau dijepit sendiri? Sendiri aja. Ya. Sekarang saya mau ukur tekanan darah Ibu ya. Sebentar ya Bu, ditunggu hasilnya. Hasilnya 118/82. Normal ya Bu. Kemudian sekarang saya akan menghitung denyut nadi Ibu. Maaf saya pinjam tangannya.
Hasilnya nadi ibu normal 80 kali per menit, dan tadi saya juga sekalian sudah menghitung pernafasannya juga normal 20 kali per menit. Sekarang bisa diambil suhunya Bu. Hasilnya normal ya Bu, 36,5. Kemudian memasukkan termometer ke dalam larutan air DTT, larutan air klorin, kemudian setelah itu masukin ke gelas berisi air DTT. Setelah itu dilap. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan rambut ibu dulu ya. Maaf, saya pegang rambutnya ya Bu ya. Ya, Ibu mau nanya kalau seminggu berapa kali keramasnya Bu? 3 kali. 3 kali ya. Oh, rambutnya bersih. Ada rontok nggak Bu? Enggak ada. Ini juga dipegang nggak ada yang rontok. Maaf, saya pegang dahinya ya Bu. Nggak ada kebotakan. Ibu, sekarang saya mau periksa matanya. Kacamatanya boleh dilepas? Boleh. Maaf Ibu, saya periksa matanya. Bisa lihat ke atas. Ya. Ya, ini bagus ya Bu, skleranya nggak kuning, konjungtivanya juga nggak pucat, nggak anemis. Bagus Bu. Sekarang saya mau periksa hidung, mulut, dan telinga. Maskernya boleh dibuka sebentar. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung, telinga juga mulut ya. Maaf ya Bu. Melihat hidung, hidungnya terdapat septum, tidak ada kotoran hidung. Kemudian saya mau lihat telinganya ya Bu. Lihat telinga, tidak ada cairan telinga, yang sebelahnya juga tidak ada cairan telinga. Saya mau lihat mulutnya sekarang. Mulutnya gusi, bagus, giginya tidak ada yang bolong, bersih, bibirnya juga kemerahan, tidak pucat. Oke. Lalu kemudian saya akan melakukan pemeriksaan leher. Bisa dipakai maskernya lagi. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan leher. Maaf, saya pegang lehernya ya Bu ya. Di leher dipegang, tidak ada pembesaran kelenjar. Coba Ibu lakukan gerakan menelan. Ya, ada sakit nggak Bu? Enggak ada. Nggak ada ya. Iya, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan pembesaran vena jugularis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian atas. Ibu, saya periksa tangannya ya. Ya. Ya, diperiksa tangannya. Saya periksa cek punggungnya. Punggungnya ini tidak ada odem. Kemudian telapak tangan dicek, warna telapak tangannya Ibu kemerahan, tidak pucat ya Bu. Kemudian kukunya juga bersih. Cuma ini agak panjang, jadi nanti dipotong ya Bu ya kukunya. Iya. Ya. Terus dicek lagi yang sebelah kanan. Dipegang lagi, punggung tangannya tidak udim. Kemudian telapak tangannya kemerahan, tidak pucat. Lalu kukunya juga bersih, cuma agak panjang. Jadi nanti dipotong. Nah, setelah itu kita akan memeriksa daerah ketiak. Ibu boleh tangannya dua-duanya ke atas. Dua-duanya ke atas ya. Maaf, saya akan memeriksa bagian ketiaknya ya Bu ya. Iya. Nah, udah, dua-duanya dilakukan palpasi, diraba apakah ada benjolan atau tidak. Ini bagus ya Bu ya, tidak ada benjolan di daerah ketiak Ibu. Yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ya, terima kasih Ibu. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian payudara. Maaf, bajunya boleh dibuka. Kayak Bu yang pinknya ini. Bu, tadi udah lepas BH-nya kan ya? Sudah. Yang pertama kita lihat payudara kiri dan kanan simetris. Selanjutnya dilakukan palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Jadi dipegang, dipalpasi, payudaranya tidak ada benjolan. Yang sebelah sini juga tidak ada benjolan.
Kemudian kita cek adanya hiperpigmentasi di areola mame. Jadi ini areola mamenya menghitam. Yang sebelahnya juga areola mamenya menghitam. Selanjutnya kita akan melakukan mengecek puting susu. Puting susu ibunya menonjol bagus nih Bu. Lalu dicek apakah ada pengeluaran ASI atau tidak. Kita lihat tidak ada pengeluaran ASI. Lalu cek yang sebelahnya. Ini juga puting susunya menonjol. Dicek ada pengeluaran atau tidak. Tidak ada pengeluaran. Oke. Selanjutnya, ibu kita akan melakukan pemeriksaan di daerah abdomen. Ibu perutnya kita periksa ya. Sebelumnya kita hangatkan dulu telapak tangan dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Gunakan telapak tangan bukan jari. Kita melakukan inspeksi. Di perut tidak ada luka operasi, tidak ada strie. Ini ada garis yang berwarna kehitaman yaitu linea nigra. Lalu kita melakukan palpasi. Yang pertama kita akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Ibu maaf kakinya ditekuk ya Bu ya. Agak ditekuk sedikit. Kemudian kita ketengahkan perut ibu. Seperti ini. Kemudian kita fiksasi di bawah PX. Kemudian kita ambil metlin dan mengukur tinggi fundus ke simfisis dengan bagian yang besar menghadap ke atas. Ibu maaf kakinya dilurusin lagi Bu. Iya. Kemudian kita lihat TFU-nya 30 cm. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold 1. Ibu, maaf kakinya ditekuk lagi ya. Nah, untuk pemeriksaan Leopold 1 dan 3, untuk melakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai 3, ini kaki ibunya ditekuk. Sedangkan untuk pemeriksaan Leopold 4, kakinya diluruskan kembali. Nah, untuk Leopold 1, kita akan meraba bagian apa yang ada di fundus. Kita raba. Ini teraba bulat, kemudian lunak dan tidak melenting, yaitu bokong. Lalu Leopold 2, kita akan meraba bagian apa yang ada di sebelah kiri dan kanan perut ibu. Tangan kiri penolong seperti ini posisinya, tangan kanannya menyusuri. Teraba bagian panjang, keras seperti papan, yaitu punggung janin di sebelah kiri ibu. Kemudian bagian apa yang ada di kanan ibu? Tangan kanannya seperti ini. Kemudian tangan kiri menyusuri. Ternyata teraba bagian-bagian kecil, yaitu ekstremitas janin. Selanjutnya Leopold 3. Leopold 3 kita akan melihat bagian apa yang berada di bagian bawah perut ibu. Kita akan raba seperti ini. Teraba bulat, keras, melenting, yaitu kepala janin. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Leopold 4. Maaf kakinya dilurusin Bu. Pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu. Lakukan pengukuran seperti ini Leopold 4. Nah, ternyata ini divergen. Jadi posisi tangan tidak bertemu. Divergen seperti ini menandakan kepala janin sudah masuk ke dalam panggul. Selanjutnya kita akan memeriksa denyut jantung janin. Ibu, kita akan mengukur bunyi jantungnya dulu ya. Karena tadi posisi punggungnya di sebelah kiri, denyut jantungnya juga di sebelah kiri, maka kita akan memeriksa di sebelah kiri. Kita cek dulu ya Bu.
Memeriksa denyut jantung janin selama 1 menit. Ya, sudah ya. Ibu bagus nih Bu, denyut jantungnya 144 kali per menit. Setelah mengukur denyut jantung janin, kita akan mengukur taksiran berat janin. Ya, kemudian Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian bawah. Ya, kita melakukan pemeriksaan kaki yang terjauh terlebih dahulu. Bentar ya Bu. Tekan di bagian kaki, tidak ada odem. Di tulang tibia tidak ada odem, lalu di metakarpal dan di mata kaki. Oke. Kemudian kakinya bagus ya Bu, tidak ada bengkak, ditekuk Bu. Nah, dilihat, maaf ya Bu, dilihat ya, tidak ada varises. Ya, lurusin. Kemudian kaki yang sebelahnya, kita lihat di tibianya tidak ada odem, di punggung kaki metakarpal juga tidak ada odem, dan di mata kaki. Bagus ya Bu. Terus kakinya tidak bengkak, ditekuk dulu Bu. Ya, ditekuk, kita lihat tidak ada varises juga sampai di bawah paha. Untuk kuku kaki kita lihat juga bersih kedua-duanya, pendek dan bersih kukunya. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene. Ya, tadi celana dalamnya udah dilepaskan ya. Oke, baik, saya siapkan untuk alat-alatnya dulu ya Bu. Alatnya, lampu sorot juga sudah didekatkan. Selanjutnya kita menggunakan handscoon. Handscoon yang kita gunakan yang sebelah kanan dulu. Kemudian kita dekatkan kom air DTT. Dan kom yang berisi kapasnya. Lalu bengkok. Ibu, ini posisinya udah ditekuk ya, posisi litotomi. Ibu maaf, kakinya agak ke belakang ya Bu. Terus ini juga selimutnya saya buka ya. Kemudian kita pasang sarung tangan yang sebelah kiri. Kita ambil kapas DTT 5 buah. Kemudian masukkan air DTT, lalu diperas. Ibu, maaf permisi, saya akan melakukan pemeriksaan ya. Usap kasa DTT dari labia mayora yang sebelah kiri, dari atas ke bawah. Kemudian buang kapasnya. Kemudian bersihkan labia mayora yang sebelah kanan. Buang kapasnya. Lalu kita bersihkan labia minora yang sebelah kiri dari atas ke bawah. Kapasnya dibuang. Lalu labia minora yang sebelah kanan. Kemudian yang terakhir dari klitoris sampai anus. Setelah itu kita lakukan inspeksi, kita lihat adakah cairan yang keluar, cairan yang fisiologis atau patologis. Kalau cairan yang fisiologis adalah cairan bening, kalau yang patologis adalah cairan keputihan yang biasanya berwarna kekuningan atau kehijauan yang keluar dari vagina. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan kelenjar scan. Diraba labia bagian atas. Diraba, tidak ada pembesaran kelenjar scan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan kelenjar Bartolini. Meraba bagian bawah, apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini? Tidak ada. Lalu melakukan pemeriksaan hemoroid. Ini dilihat dan diraba bagian anus. Bagian anusnya diraba.
tidak ada pembesaran di bagian anus, di raba, tidak ada hemoroid. Kemudian ditaruh, cuci tangan dengan larutan klorin, lalu sarung tangan dibuka terbalik. Kemudian alat-alat dibereskan. Ibu, tadi pemeriksaannya sudah selesai. Sekarang Ibu bangun ya. Yuk, miring dulu ke sini, ke saya. Pegang bahu saya. Terus miring lalu bangun ya. Sekarang Ibu madep ke sana, madepnya ke sana. Ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian pinggang belakang ya, Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan CVAT. Tangan kita. Sakit nggak, Bu? Enggak ya. Ini sakit? Enggak ya, bagus Bu. Sekarang Ibu duduk menghadap ke sini, menghadap ke saya. Maju. Ibu, kita akan mengukur lingkar lengan atas ya. Iya. Oke. Sekarang tangannya sini, lurus, kita ukur dari bahu ke siku. Dari bahu ke siku. Ini 31. 31 dibagi 2 berarti 15,5. 15,5, kemudian kita ukur. Diukur lingkar lengannya. 31 cm lingkar lengan atasnya. Bagus ya, Bu. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella ya. Tangan Ibu boleh ke belakang, dua-duanya pegang. Iya, pegang situ, relax aja. Ya, sekarang tekuk lututnya kita cek di daerah tendonnya. Sudah. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan refleks patella. Hasilnya bagus ya, Bu, refleksnya positif. Lalu sekarang sudah selesai pemeriksaannya, Bu. Setelah melakukan semua pemeriksaan fisik pada ibu hamil, sekarang kita mencuci tangan di air mengalir. Ya Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan laboratorium, semua hasilnya dalam batas normal. Bagus ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu tetap rutin untuk minum vitamin, kemudian jangan lupa juga untuk melakukan kunjungan ulang 2 minggu lagi ya Bu. Baik, Bu. Ya, sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.